Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita baru saja menyelesaikan hadis yang ke-50 ya. Kemudian insyaallah di kesempatan petang kali ini kita akan melanjutkan hadis yang nomor 51 ya. Kemarin 50 berarti sekarang nomor 51. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Kata Rasulullah, akan muncul nanti sepeninggalku, akan muncul nanti sepeninggalku asaratun, itu perbuatan asarah, perbuatan memonopoli, perbuatan memonopoli. Itu monopoli Pak ya? Ya, permainan-permainan terkait dengan politik uang lah ya, ataupun yang semisalnya. Wa umurun tunkirunaha, dan beberapa hal yang kalian ingkari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengabarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi Rasulullah bukan peramal sebagaimana peramal yang ada di zaman sekarang, zaman now ya, yang disebut dengan orang pintar ya. Apalagi Pak? Paranormal ya. Padahal sebenarnya nggak pintar ya, bukan paranormal tapi para tidak normal ya. Kalau Rasulullah wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, Rasulullah kalau berbicara tidak sesuai dengan kehendaknya pribadi. In huwa illa wahyuha, adapun yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya, konsekuensi dari ikrar kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensi dari syahadat kita, pertama kan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengikrarkan, meyakini, bersyahadat bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW adalah Rasulullah. Maka konsekuensinya harus mengimani, percaya, yakin terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan terkait dengan kejadian yang akan datang pasti terjadi. Dua hal inilah yang akan terjadi di masa sepeninggal beliau, yaitu tersebarnya perbuatan yang asarah, perbuatan curang, perbuatan monopoli. Itu adalah mempermainkan hak orang lain untuk dinikmati sebagai untuk kepentingan pribadi. Itu Pak, namanya monopoli. Jadi semacam kayak permainan uang lah, seperti itu. Wa umurun tunkirunaha, dan beberapa hal yang kalian ingkari. Kemudian qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, kalau memang demikian ya, fama ta'muruna, apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Nah, jadi ini sahabat langsung bertanya, solusinya apa ya Rasulullah? Apa yang harus saya lakukan? Nah, seperti itu Pak ya. Jadi para sahabat itu sangat semangat dalam bertanya. Kalau ini terjadi ya kemudian kami harus ngapain? Ya, karena beliau mumpung masih hidup langsung ditanya. Maka kata Rasulullah, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kata Rasulullah, kalian tetap menunaikan hak-hak ataupun kewajiban kalian. Kalian tetap wajib menunaikan
melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah hak, ya, hak kalian. Paham Pak ya? Jadi di sini maksud Rasulullah, walaupun hak kalian dimonopoli, ya, walaupun hak kalian dimonopoli oleh orang lain, tetap, ya, kalian tidak menjadi halal melaksanakan hal yang sama. Paham ya? Masing-masing kita kan punya hak. Orang lain juga punya hak yang harus kita tunaikan, ya. Kita juga punya hak yang harus orang lain tunaikan. Paham ya? Masing-masing kita dalam bermuamalah memiliki hak dan kewajiban. Hak kita kewajiban orang lain, hak orang lain kewajiban bagi kita. Maksud Rasulullah gini, Pak. Kalau hak kita ditahan, hak kita dimonopoli, dipermainkan oleh siapalah misalkan, ya, tidak menjadi halal kita juga mempermainkan orang lain. Tidak menjadi halal kita tidak menunaikan hak orang lain yang ada pada kita. Paham ya? Jadi kalau orang lain menahan hak kita juga nggak boleh menahan hak orang lain untuk tidak diberikan padanya. Paham ya? Jadi bukan timbal balik, bukan. Jadi ini bukan perkara timbal balik. Oh, dia kan mempermainkan saya, ya sudah, saya nggak berikan hak dia, nggak boleh, ya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hak kita dipermainkan, dimonopoli, harusnya misalkan harusnya dapat 100% full, ya, sampai ke kita cuma 40%. Tidak menjadi boleh, ya, kita tidak memenuhi hak dia, nggak boleh. Hanya karena alasan dia mempermainkan hak kita. Paham Pak ya? Nah, adapun hak kita yang ditahan, kita kata Rasulullah harus bersabar, minta kepada Allah, minta solusi, minta jalan beri Allah. Hak saya dizolimi, hak saya dimonopoli, ya, maka kita bersabar. Yang pertama, yang kedua, tidak boleh hak orang lain kita tahan juga. Kemudian kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun kalian mintalah kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, ya, agar hak kalian diberikan. Hadis ini riwayat siapa ini? Riwayat Muslim. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas faedah yang pertama dulu, Pak, ya. Di sini disebutkan al-hadis min dalaili nubuwwati sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bima sayakunu fi ummatihi. Hadis ini faedah yang pertama, Pak, ya. Pelajaran pertama yang harus kita ambil adalah hadis ini, yaitu hadis yang nomor 51, merupakan salah satu di antara dalil-dalil tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Rasulullah menginformasikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, karena manusia biasa tidak memiliki kemampuan itu. Ya, yang tahu hanya Allah. Ataupun orang yang Allah spesialkan, ataupun orang yang Allah khususkan, yang Allah pilih, kemudian diwahyukan kepadanya sehingga orang tersebut tahu. Nah, orang yang diwahyukan berarti namanya seorang nabi, seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia adalah seorang nabi. Nah, maka dengan demikian ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi. Kenapa? Karena beliau menginformasikan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu pasti terjadi, Pak. Kita harus meyakini walaupun mungkin itu belum terjadi, tapi kita tetap yakin hal tersebut pasti akan terjadi. Karena apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu. Dan memang ketika Rasulullah berbicara tentang masa depan, sebagian sudah terjadi, ya, sebagian belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Apa contohnya, Pak? Ada yang tahu, Pak? Rasulullah berbicara tentang masa yang akan datang dan sudah terjadi. Apa kira-kira, Pak?
tentang ini aja mungkin tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tandanya ada yang tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Kalau yang besar belum terjadi. Yang besar nanti ada 10. Kalau yang kecil sudah terjadi. Merebaknya zina, merebaknya khamr kan sudah terjadi. Zaman dulu, zaman Rasulullah nggak ada ketat. Tapi zaman sekarang sudah menyebar yang namanya perzinahan. Ya, bahkan dijadikan tempat, Pak ya. Dilegalkan tempat prostitusi. Begitu juga khamr merebak. Kemudian dalam hadis Jibril kita sudah paham Pak ya, hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya tentang iman, Islam, iman, ihsan dan tentang kapan terjadi hari kiamat. Rasul ditanya hari kiamat, saya nggak tahu. Tapi saya tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya salah satunya diantaranya adalah orang Arab Baduy, ya, orang Arab Baduy yang tinggal di pelosok, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba meninggikan. Sudah terjadi Pak. Ya. Sekarang bangunan-bangunan tertinggi berada di Timur Tengah, di padang pasir. Ya, mereka berlomba-lomba membangun gedung yang sangat tinggi. Ya, kalau kita bahasakan berlomba-lomba mencakar langit, gitu Pak ya. Karena mereka apa? Berlomba-lomba untuk meninggikan orang Arab. Orang Arab. Dan itu sudah terjadi. Nah, ini salah satu di antara sabda Rasulullah SAW. Ataupun tanda-tanda kiamat besar, misalkan munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa. Ini kan di Quran nggak ada. Ada atau tidak? Ada Quran? Nggak ada. Nah, kemudian terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang kan timur. Sekarang timur, nanti terbitnya barat. Nanti muncul matahari dari barat. Itu nanti akan terjadi. Belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Nah, iya ini harus kita yakini Pak, harus kita yakini. Ya, bahwasanya nanti pada hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah tanda-tandanya muncul. Nah, itu tadi. Kalau sudah tanda-tandanya muncul yang 10 itu Pak, kata Rasulullah, kalau satu sudah terjadi itu seperti apa Pak ya? Tasbih. Tasbih itu kalau benangnya diputus, ya Pak ya, kalau benangnya diputus, ya, kemudian satu bijinya keluar, yang lainnya akan ikut keluar. Nah, jadi kata Rasulullah, tanda kiamat besar, kalau tanda yang pertama sudah muncul, nanti akan muncul berurutan tanda-tanda yang lain dengan waktu yang cepat. Gitu Pak. Paham ya? Nah, ini yang disabdakan oleh Rasul dan kita harus yakin. Kita harus yakin. Contoh misalkan minum Pak ya. Minum, kalau kita punya minuman ada lalat hinggap ya, maka dicelupkan. Ya, dicelupkan. Kenapa? Karena sisi sayap yang satunya itu adalah penyakit, yang satunya adalah penawar. Jadi dicelup itu boleh diminum, tapi lalatnya dibuang dulu Pak. Jangan dimakan, lalatnya dibuang dulu. Ya, lalatnya dibuang. Itu sudah teruji. Jadi terjadi Pak. Tapi Rasulullah bercerita tentang banyak lah Pak ya. Kalau ini nggak akan habis, tentang penciptaan manusia. Pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kalau anak seorang suami istri berhubungan, apa yang menyebabkan anak laki-laki yang lahir atau anak perempuan yang lahir? Itu dijelaskan Pak, dan sudah terbukti secara ilmiah. Itu zaman Rasulullah sudah membuktikan. Ya, jadi apa yang menyebabkan seorang ibu melahirkan anak laki-laki ataupun perempuan, itu sudah ada Pak. Nah, jadi kita harus meyakini saja. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan dua informasi itu, perbuatan monopoli dan hal-hal yang diingkari oleh banyak manusia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga, ya, di dalam hadis ini juga kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan asarah. Ya, asarah akan muncul nanti perbuatan asarah. Yang dimaksud dengan asarah di sini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-infiradu bisyai'i amman lahu fihi haqqun. Jadi perbuatan monopoli, ya, permainan orang lain yang memonopoli hak-hak orang lain untuk dinikmati
Itu namanya asghar. Ya mungkin kalau saya sebut sebagai, kalau saya terjemahkan sebagai perbuatan memonopoli, ya, bantuan sosial, beasiswa pendidikan. Mungkin secara anggaran dapatnya sekian, tapi sampai ke rakyat biasanya tinggal berapa, Pak? Harusnya 500.000, misalkan bayar anggarannya, nanti karena lewat beberapa jalur potong. Harusnya 500.000 jadi 100. Nah, ini maksudnya seperti itu. 100.000. Jadi dimonopoli, dipermainkan. Ya, dengan berbagai macam dalih ini kan seperti ini. Nah, itu namanya apa? Monopoli. Dan itu terjadi. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantuan sosial sembako senilai 600.000 misalnya, sampainya cuma sekian. Itulah yang disebut dengan monopoli. Paham Pak ya? Atau misalkan kita ikut rekrutmen suatu perusahaan atau di instansi tertentu, ya, kita lolos, ya, diumumkan nama kita lolos, berhak karena ada tes tertulis. Tapi kemudian kita dipanggil oleh tim tersebut, Anda kalau mau lolos harus bayar sekian. Nah, seperti gitu Pak. Ini saya cerita saja fakta. Kakak saya nomor 3, kakak persis di atas saya nomor 4, ini yang nomor 3, mau daftar di instansi tertentu, saya nggak perlu sebutkan nama. Daftar, kalau secara fisik tinggi masuk lah, ya, fisik masuk, tes insya Allah masuk. Cuma ketika masuk ke instansi tersebut ketemu penjaganya, mau ngapain Mas? Mau daftar, ya, mau daftar. Punya orang dalam? Enggak. Punya ini? Enggak bakal diterima. Itu sudah diprediksi Pak, beneran nggak diterima. Walau alam ya benar atau tidak. Tapi hal seperti ini sepertinya sudah lumrah, sudah menjadi rahasia umum. Kalau masuk instansi tertentu, kalau nggak punya ordal orang dalam, atau kalau nggak nggak bisa masuk. Ya itu nggak boleh. Ya, sokok menyokok. Sekarang jangankan masuk instansi Pak, daftar kuliah saja, kalau di kampus tertentu katanya ada yang seperti itu Pak ya. Ya, katanya ada yang pakai jalur sokok nyogok. Semoga cuman katanya, bukan fakta. Itu namanya monopoli. Ya, ikut tes ikut, lolos, tapi kemudian apa dimintai? Wah, baik, itu hadirin yang terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya dalam hadis ini juga terdapat sebuah isyarat bagi kita bahwasanya jabatan publik itu merupakan godaan yang besar, ya, godaan yang besar. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu banyak yang kalau ditunjuk menjadi hakim nggak mau. Karena kata Rasulullah, hakim itu 2 orang masuk neraka, 1 orang yang masuk surga. Paham Pak ya? Hakim itu kata Rasulullah itu memang kalau sukses masuk surga, tapi jarang yang sukses. Makanya apa? Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Makanya orang ulama zaman dahulu jarang ada yang mau ditunjuk menjadi seorang hakim. Ya, menjadi pemimpin, dikasih jabatan nggak suka tuh, nggak suka. Tapi zaman sekarang jabatan menjadi sebuah rebutan. Ya, padahal itu amanah, ya, itu amanah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah ayat, mana ya? Dalam sebuah ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard. Kata Allah, kami pernah menawarkan amanah kepada langit dan bumi. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah menawarkan amanat kepada langit dan bumi. Ya, ini disebutkan, ya,
makhluk Allah, langit dan bumi, makhluk yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal jibal, bahkan gunung. Langit, bumi, gunung. Pernah ditawarkan diberikan amanah. Kemudian apa hadirin yang berhormat Allah Subhanahu fa abaina, mereka enggak mau. Kenapa? Fa abaina an yahmilnaha ya wa asfaqna minha. Ya, mereka enggak mau menanggungnya karena takut tidak bisa menunaikan amanah tersebut dengan baik. Jadi makhluk Allah yang besar, yang agung, langit, bumi dan gunung enggak mau dikasih amanah. Kenapa? Karena ini merupakan beban yang sangat berat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa hamalahal insan, tapi malah manusia memperebutkannya. Innahu kana zaluman jahula. Maka manusia itu adalah zalim dan jahil. Zalim dan jahil. Nah itulah karena nggak tahu bahwasanya amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Akhirnya apa? Diperebutkan. Padahal nggak tahu itu adalah amanah. Yang namanya amanah itu pasti akan dihisap nanti, Pak. Bagaimana cara kita bisa menduduki posisi tersebut? Ya enggak? Melalui jalan yang halal atau yang tidak dibenar, itu ditanya, Pak. Kemudian ketika menjabat suatu jabatan amanah atau tidak, itu ditanya semua, Pak. Ya, ketika jadi presiden, apakah melalui jalur yang benar atau pakai apa, Pak? Tadi sogok nyogok politik, uang ataupun yang semisalnya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam memberikan suatu amanah kepada orang lain itu juga amanah. Jadi orang yang dikasih amanah dia dapat amanah, yang memberikan amanah itu juga amanah, Pak. Makanya pernah saya sampaikan, Pak, ya, ketika sebelum Pilpres itu ya kan, pemimpin itu adalah amanah. Maka hendaknya yang menjadi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang memang memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Ya, maka kalau kita dikasih amanah nyoblos, mungkin nanti pilkada nih, Pak, ya. Bulan apa, Pak? September. Ya. Paling dekat apa, Bupati dulu apa Jawa Tengah dulu? Nah? Bupati dulu. Bupati. Nah, ini amanah apa nih? Ya. Jadi pemimpin itu adalah amanah, mereka mengemban amanah. Kita yang dikasih hak untuk memilih pemimpin itu juga amanah. Ya. Jadi kalau kita asal nyoblos, ya, padahal dia tidak memiliki kualifikasi, berarti kita sudah menyalahi amanah, dosanya besar. Apalagi kalau milih yang ngasih apa? Yang ngasih amplop, ya 100.000 misalkan, ya suara kita dibeli, nasib kita 5 tahun cuma dibayar 100, berarti kan betapa rendahnya kita, Pak, ya. Berarti kita ini ada harganya, Pak. Berarti harga diri kita sangat rendah. Nah, maka besok baik pilgub atau pilgub harus apa? Harus benar-benar mencari tahu siapakah calon yang paling sesuai dan memenuhi kriteria. Nah, ini sudah kita sampaikan ya, kita tidak ulang lagi, Pak, ya. Jadi intinya besok gunakanlah hak pilih kita dengan sesuai tanggung jawab, karena ini adalah amanah yang akan menentukan kemaslahatan kita selama 5 tahun yang akan datang. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan ini adalah sebuah amanah yang sangat besar, ya. Jadi jangan sampai dipegang oleh orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa umurun tunkirunaha, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ataupun hal-hal yang kalian ingkari, yaitu apa? Minat tabdil,
minat tabdil wa ta'ghir wa qad hasala dzalika mundu azmanin mutawalatin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, ya, perbuatan-perbuatan yang kalian ingkari, seperti ya, sebagaimana yang sering terjadi korupsi ataupun yang semisalnya, ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak bijak, ya. Kebijakan tapi tidak bijak. Kenapa? Karena menyengsarakan kayak misal kalau ada ya, negara sana Konoha ya. Indonesia mah nggak ada insya Allah. Nah, apa? Umur untuk corona itu sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan kok yang justru misalkan ini adalah tidak bijak sama sekali, ya itulah sabda Nabi, itu pasti akan muncul. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kata Rasulullah SAW, sikap kita bagaimana? Ya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tus'aluna Allaha alladzi lakum. Kalau kalian lihat dua kejadian ini sudah terjadi, tadi ya kegiatan-kegiatan yang memonopoli hak orang lain, kemudian apa? Perbuatan-perbuatan yang kalian ingkari, yang tidak kalian sukai, adalah tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tetap kalian itu sebagai siapapun perannya, tunaikanlah kewajiban kalian sesuai dengan peran kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan adapun hak kalian yang ditahan, minta kepada Allah, minta bantuan Allah maksudnya. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran kita tetap harus kita jalankan. Misalkan kita sebagai seorang rakyat. Ya, sebagai seorang rakyat. Kan ada peran rakyat, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh rakyat, hak-hak seorang pemimpin, hak-hak pemerintahan yang harus kita tunaikan. Apa? Bayar pajak, apalagi menaati tata tertib dan segala macam yang ada. Itu tetap kita lakukan. Bukan berarti kalau seandainya hal tersebut terjadi, kita tidak menunaikan hak kita sebagai seorang warga negara, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kenapa kata Rasulullah SAW? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tetap wajib menunaikan hak kalian sesuai dengan peran kalian. Tidak menjadi halal hak kalian ditahan, kemudian kalian menahan hak orang lain. Jadi tadi tidak ada hubungan timbal balik. Karena hak saya ditahan, ya sudah, hak dia juga saya tahan. Paham ya? Jadi tidak ada urusan seperti tidak menjadi halal. Ya, hak orang lain yang ada pada kita tetap kita berikan. Ada orang lain misalkan ya zalim kepada kita. Ya, zalim kepada kita, kita sabar. Ya, tapi hak orang lain yang ada pada kita bukan berarti kita tidak berikan. Contohnya apa? Hak memberikan salam, hak menjawab salam. Ketika diundang ya datang, itu kan hak Pak ya. Muslim itu kalau seorang muslim kalau diundang oleh seorang muslim yang lain itu apa? Wajib hadir, hukumnya wajib Pak. Ya, idza da'akum fa'ajibu. Hakul muslim alal muslim situn, kan hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya, kalau diundang datang. Nah, besok nih ya yang dapat undangan datang hari Sabtu ya. Nggak boleh nggak datang Pak. Ya, besok yang dapat undangan hari Sabtu wajib hadir, nggak boleh nggak hadir, wajib hadir. Ya, Ustadz itu kan dulu pernah zolim, misalkan itu dulu pernah menahan hak saya, nggak boleh. Ya, nggak boleh, kita wajib menunaikan hak kita. Diundang ya datang, gitu Pak. Ya, ketika orang tersebut misalkan sakit, berarti harus dikunjungi, dibesuk ataupun yang semisalnya. Jadi tidak menjadi halal hak orang lain itu kita kan nggak boleh. Tidak menjadi halal kalau ada orang lain undang kita tidak datang, nggak boleh. Karena yang namanya undangan seorang muslim itu wajib untuk dihadiri, kecuali di situ ada perkara-perkara yang misalkan maksiat. Apa misalkan? Misalnya kalau acara nikah itu sebagian, nggak semua Pak ya, ada biduan yang pakaiannya intensi, pakaiannya terjoget-joget, itu kan nggak boleh, ya nggak boleh dilihat,
nggak boleh lihat. Maka kalau seperti itu ya boleh nggak datang. Boleh nggak datang. Tapi kalau tidak ada tadi, tidak ada hal-hal yang mungkin di situ dikhawatirkan terjadinya kemaksiatan, wajib datang. Tidak boleh tidak datang. Ataupun ketika dia sakit, kita wajib hadir. Ketika meninggal, kita mengiringi jenazah. Jadi ini Pak ya, sekali lagi tidak ada hubungan timbal balik. Hak kita ditahan, ya, hak orang lain tetap kita berikan. Tidak boleh ditahan. Kalau seperti itu kita sama saja zalim. Ya, adapun kita bersabar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Jadi ini prinsip seorang muslim, bersabar terhadap kezaliman orang lain. Ya, hak orang lain tetap kita berikan, hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya hak kita tunaikan, tidak boleh ditahan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, al-haddu ala wihdatil jama'atil muslimah fadarul mafsadati aula min jalbil maslahah fa in talabal haqqa syakhsi qad yuaddi ila munaza'atil amri ahlahu wa min tamma yudabul khilaf wal iftiraq fatabayyana anna wahdatul ummah al-islamiyah maslahatul udma wa ghayatul ulya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW, kenapa kok kita tidak boleh istilahnya melawan? Artinya bukan dalam arti tidak boleh meminta hak kita, tidak boleh memberontak misalkan. Kenapa? Karena dalam hal ini Rasulullah SAW menggunakan prinsip darul mafsadah aula min jalbil masalih. Ya, menolak kemudaratan lebih utama dibandingkan meraih manfaat, gitu Pak. Jadi menolak kemudaratan itu apa? Terjadinya kerusuhan, terjadinya perpecahan, terjadinya tawuran, itu kan yang tidak diinginkan. Itu yang tidak diinginkan. Kita berbicara ketika misalkan protes yang berlebihan, ya, demo yang berlebihan sampai bakar ban, sampai merusak fasilitas, ini kan yang nggak boleh. Ya, ini kan yang tidak boleh. Maka kata Rasulullah SAW di sini, Rasulullah ingin apa? Ingin menolak kemudaratan. Karena kalau seandainya ini dibiarkan, seseorang boleh istilahnya memberontak ataupun yang semisalnya, maka akan muncul mafsadah yang lebih besar, ya, mudarat yang lebih besar, bahaya yang lebih besar. Makanya ini yang dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena iftiraqul ummah harus dicegah, perselisihan, perpecahan ataupun yang semisalnya harus dihindari. Demi apa? Demi wihdatul ummah al-islamiyah, demi persatuan umat Islamiyah. Kenapa? Maslahatul udma, karena persatuan umat Islam itu adalah maslahatul udma wa ghayatul ulya, maslahat yang sangat besar dan tujuan yang tertinggi. Jadi ini alasan kenapa Rasulullah SAW ya, melarang tadi tidak memberikan hak kita dengan memberontak ataupun yang semisalnya. Ya, karena kalau nanti dilawan dengan kekerasan juga, sana ngelawan, sini ngelawan, akhirnya terjadi perpecahan, terjadi keributan, terjadi tawuran. Jadi kata Rasulullah, sabar saja, bersabar, ya. Hak kalian, hak orang lain tetap kalian berikan, hak kalian ditahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilawan kekerasan, kezaliman tidak dilawan dengan kezaliman. Ya, monopoli tidak dilawan dengan monopoli, kecurangan tidak dilawan dengan kecurangan. Idfa billati hiya ahsan, lawanlah dengan perbuatan yang lebih baik. Hiya ahsan, idfa billati hiya ahsan, tolaklah, hindarilah, lawanlah perbuatan buruk orang lain dengan hiya ahsan, dengan perbuatan yang lebih baik. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis yang nomor 51. Jadi ini sifatnya umum Pak ya. Ya, kita belum bahas masalah secara khusus terkait dengan
perbuatan seorang pemimpin itu nanti hadis yang nomor 52. Ini umum yang terjadi di mana saja, di lingkungan kerja, di masyarakat, di instansi-instansi, di perusahaan-perusahaan. Kalau ini terjadi ya kita sabar, kita tetap menunaikan hak kita. Adapun nanti di hadis yang nomor 52, di sini Rasulullah secara eksplisit, secara jelas ya menyebutkan seorang pemimpin yang zalim. Bagaimana sikap kita nanti dibahas di hadis yang nomor 52. Nah, adapun yang nomor 51 ini secara umum saja ya, secara umum bagaimana cara melawan perbuatan zalim. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 5 menit. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana peran ulama. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada satu hadis ya dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya jihad yang paling utama itu adalah qaulul haq ala sultanil jahil. Jihad yang paling utama, yang paling besar itu salah satunya adalah perkataan hak kepada pemimpin yang zalim. Nah, artinya di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin dalam menjalankan peran dan tugasnya ngurusi rakyatnya, ya, mereka tetap harus dibimbing. Ya, harus dibimbing. Dalam hal ini tentunya yang bisa membimbing mereka itu adalah para ulama. Maka dalam hadis yang lalu kan kita sudah sebutkan Khalifah Umar ibn al-Khattab, beliau mempunyai majelis khusus yang isinya adalah pakar-pakar, baik dari kalangan tua maupun muda, yang ketika ada permasalahan terjadi, Umar tidak bisa menyelesaikan, dilempar kepada forum tersebut. Mungkin bisa kita sebut sebagai Dewan Syuro, yang kerjanya adalah bermusyawarah terkait dengan permasalahan-permasalahan rakyat. Ini kan idealnya seperti itu, Pak. Jadi idealnya kalau kita bicara dalam kepemimpinan Islam, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Umar ibn Khattab, beliau memiliki majelis khusus, tim penasehat, ya. Yang ketika ada permasalahan muncul, maka Umar tinggal bertanya kepada mereka. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Abbas yang usianya masih muda, masih remaja, tapi sudah dipilih oleh Umar masuk ke dalam majelis tersebut. Ya, memang para pakar agama di bidangnya masing-masing. Ini kalau kita bicara ideal di kepemimpinan khalifah di zaman dahulu. Nah, adapun zaman sekarang hadirin yang dirahmati Allah, tentu ya tidak bisa demikian. Ya, lalu bagaimana peran para ulama? Tetap menasihati, ya, tetap memberikan nasihat. Nah, cuman jalurnya itu hadirin yang dirahmati Allah, tidak seperti zaman dahulu, Pak ya. Ya, kalau zaman sekarang itu kan yang sebagaimana dilindungi oleh undang-undang, kalau tidak salah kan setiap warga negara bisa menyampaikan aspirasinya melalui demo. Maka itu bisa dilakukan, Pak. Contoh misalkan ketika kasus pelecehan terhadap Al-Quran oleh siapa namanya? Ahok. Siapa namanya Ahok itu? Basuki. Ya. Itu kan para ulama menggerakkan seluruh kaum muslimin ya untuk berdemo. Demo itu apa sih? Demo itu kan menyampaikan aspirasi. Boleh atau tidak? Negara nggak melarang. Bahkan undang-undangnya ada. Ya kebebasan berpendapat selama demonya aman, tertib, tidak merusak fasilitas umum, tidak membuat kerusuhan, boleh-boleh saja. Dan itu pernah dicontohkan oleh para ulama tahun berapa tuh, Pak? 2017. Ya, Pak. Ya, mungkin sekitar itu ya. Nah, pemerintah ataupun negara mungkin memberikan sebuah fasilitas untuk memberikan bagaimana caranya bagi kita seorang rakyat ataupun seorang ulama untuk bisa memberikan nasihat. Karena nggak mungkin kita misalkan datang secara langsung, nggak bisa. Ada protokolernya ya kan. Ada ring 1, ring 2, ring 3, nanti harus ribet dan mungkin nggak akan bisa sampai. Nah, maka ketika itu para ulama mengumpulkan masyarakat untuk berdemo menyampaikan aspirasi. Ternyata alhamdulillah
dengan memberikan pengaruh ataupun dengan cara-cara lain yang memang itu difasilitasi oleh negara. Silakan saja. Terkait mau terima atau tidak itu kan nanti urusan mereka apa ya. Adapun kewajiban ulama itu memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, dan itu difasilitasi oleh negara. Yang saya tahu itu Pak, demo. Cuman mungkin kalau ada cara lain, kirim surat ataupun sekarang kalau nggak salah ada lagi dengan surat terbuka tuh Pak. Kalau nggak salah di media sosial bisa. Saya kalau di Facebook kadang mengamati ada surat terbuka untuk itu bisa. Ya, kalau surat apa namanya secara pribadi dikirim misalkan ke istana negara, saya nggak tahu apakah itu bisa, saya nggak paham. Yang saya paham tadi kalau negara itu ya tadi bisa dengan menyampaikan aspirasi lewat demo, misalkan ada kebijakan yang ini tidak syar'i. Nah, maka para ulama mengumpulkan kaum muslimin untuk menyampaikan aspirasi kepada negara. Jangan sampai terjadi misalkan seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi. Itu kan sudah sering itu Pak dulu Pak ya. Ada artis luar negeri lah yang pakaiannya nggak sopan mau datang ke Indo, di demo nggak jadi datang. Ada LGBT mau mengadakan acara, di demo nggak jadi datang. Itu bisa Pak. Ya itu bisa. Dan ternyata walaupun mungkin pengaruhnya tidak kuat, sedikit ada pengaruh. Itu bisa. Atau dengan surat terbuka di media sosial. Saya nggak paham teknisnya seperti apa, cuma itu saya rasa sudah banyak terjadi. Jadi itu mungkin cara seorang alim atau seorang ulama untuk bisa memberikan nasihat kepada seorang surat terbuka ataupun yang semisalnya. Nah, adapun nanti misalkan diterima atau tidak, ataupun misalkan dijadikan pertimbangan atau tidak, itu kan nanti urusan mereka yang memiliki kebijakan. Tapi paling tidak yang saya pahami ya, dengan berdemo itu kan biasanya mereka juga mikir tuh Pak ya, wah ini banyak penolakan, akhirnya nggak jadi gitu ya. Biasanya memang kalau ada kebijakan ditelurkan dulu, pengen lihat reaksi oh ternyata banyak yang menolak, akhirnya tidak jadi. Allah alam, saya nggak paham kalau misalkan secara mekanismenya untuk bisa memberikan nasihat seperti apa, saya nggak paham ya. Tapi yang jelas tetap peran seorang ulama harus bisa memberikan nasihat kepada para pemimpin. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya, terkait dengan untuk masuk ke instansi tertentu, ini sudah menjadi rahasia umum. Harus ada apa Pak? Harus ada money politik, harus ada uangnya, harus nyokok. Kalau nggak nyokok nggak bisa. Nah, ini sebenarnya agak panjang kalau dijelaskan secara fikih Pak ya. Cuman secara ringkasnya gini saja. Seseorang yang haknya ditahan, padahal memang itu hak dia. Misalkan gini, rekrutmen di suatu perusahaan, ya, rekrutmen di suatu perusahaan. Secara syarat-syarat administrasi lulus, tes tertulis lulus, artinya secara kualifikasi persyaratan dia lulus, berarti kan berhak atau tidak? Berhak. Ya, berhak. Ketika memang dia yang berhak ini kok tiba-tiba haknya ditahan, kecuali dengan membayar sekian, para ulama beda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kita sudah ditetapkan, misalkan si A ini sudah dites administrasinya lulus, kemudian tes tertulis lulus, wawancara lulus, sudah dinyatakan lulus dan memenuhi kualifikasi, dia layak. Ya, tapi di akhirnya ya Anda sudah kami nyatakan lulus, tapi tinggal satu syaratnya, harus bayar uang 20 juta. Kalau memang orang tersebut secara kualifikasi pas menduduki posisi jabatan tersebut, tapi haknya ditahan, kita beda pendapat, boleh nggak bayar? Ada ulama yang membolehkan dengan cara tadi, dengan syarat memang dia itu tadi secara persyaratan kualifikasi lolos. Beda dengan orang yang nggak mau kualifikasi sama. Jadi pilihannya secara acak. Pokoknya siapapun yang bayar saya terima. Ini nggak boleh. Para ulama sepakat kalau ada rekrutmen
ya memenuhi jabatan tertentu ada kriterianya, tapi ya yang diterima itu adalah orang yang berani bayar yang paling tinggi. Ulama sepakat ini haram, nggak boleh. Sepakat para ulama ini haram, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau jalurnya seperti tadi, Ustadz saya ini sudah lulus, Ustadz sudah bisa bekerja, tapi di akhir dipermainkan oleh oknum perusahaan tersebut, harus bayar 10 juta. Maka dalam kondisi demikian para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat itu boleh. Kenapa? Karena dia berhak. Atau kayak contoh yang terjadi di masyarakat, ya, Pak, Bapak ini warga miskin layak dapat bansos, ya, 200.000, tapi syaratnya harus dipotong 10%. Mau apa enggak? Kalau enggak mau saya berikan yang lain, kalau mau harus dipotong. Itu boleh. Kenapa? Karena dia berhak. Beda orang yang enggak berhak. Pak, jenengan ki aslinya orang uli, Pak. Orang itu bansos. Tapi nek jenengan arep uli bayar 50-50. Nyong. Ya, saya 50%, jenengan 50%, mau enggak? Ya sudah boleh. Ini enggak boleh, sepakat. Tapi kalau pada dasarnya memang dia ini berhak, Pak, ya, memenuhi kualifikasi rakyat miskin, rakyat jelata, masuk kriteria sebagai orang yang menerima bansos. Tapi tadi sama oknum dari kelurahan, Pak, jenengan dapat aslinya 200, tapi ada potongan 50.000. Mau diambil, monggo, nggak diambil saya kasih orang lain. Diambil nggak? Diambil. Menurut para ulama yang membolehkan. Tapi kalau ada orang warga mampu, Pak, jenengan hasilnya nggak dapat, tapi karena saya jenengan bisa dapat. Tapi syaratnya apa? 50-50. Ini ulama sepakat haram. Paham ya? Paham ya? Ini singkatnya ya. Kalau mau lebih detail ya dalil-dalilnya ya harus dibacakan. Jadi tergantung tadi, misalkan yang jenengan tadi mau daftar di misalkan polisi atau di tentara, kira-kira posisi orang yang lamar tadi memang layak atau tidak layak, sudah melalui jalur yang benar atau tidak. Mekanismenya kan dari awal kan ada syarat administrasi, dites tertulis dan segala macam. Tapi kalau dari awal hanya itu saja yang dijadikan syarat untuk bisa masuk, jenengan nggak usah ikut tes, nggak usah ini, nggak usah ini, yang penting bayar 55 juta. Boleh atau tidak? Ulama sepakat haram, nggak boleh. Tapi tadi ada orang benar-benar dia tulus mau mengabdi di posisi tersebut, ikut tes, lulus sampai dinyatakan dialah orang yang paling berhak dari 100 orang mendaftar, tapi di akhir dimintai duit. Ini syarat terakhir kalau jenengan mau diterima, bayar 10 juta. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan boleh. Tapi kalau kita tetap misalkan demi menjaga sesuatu dari hal yang sifatnya ragu-ragu, mau tetap ditolak boleh. Paham ya? Nah, tapi tadi syaratnya adalah tadi dia ini memang memenuhi kualifikasi terkait dengan posisi tersebut. Tapi kalau dari awal pokoknya sing bayarannya paling tinggi, yang soboknya paling besar, dialah yang diterima. Nah, ini para ulama sepakat haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mungkin lebih rinci Pak ya, nanti insyaallah disampaikan di kesempatan yang akan datang. Saya bawakan dalil-dalilnya karena saya nggak hafal. Saya cuman hafal fatwanya tapi dalilnya nggak hafal. Tapi nanti di pertemuan yang akan datang saya bawakan dalil ulama yang membolehkan dalilnya apa, yang tidak membolehkan dalilnya apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.